yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini di hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Ya, Alil kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Santai. Ya, ini ruang diskusi yang menghadirkan informasi aktual edukatif, kemudian tentunya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Baru. Ya, dan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kita semua. Ini mudah, cepat, terpadu layanan 112 dan singgah di Baru dalam satu genggaman. Ya, sebuah inovasi pelayanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam kondisi darurat maupun dalam mengakses layanan informasi, ya, layanan informasi daerah, kemudian berbagai hal lainnya. Ya, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa di pagi ini. Saya sapa dulu Bapak Syamsuddin SIP MSI selaku Kepala Diskominfo SP Kabupaten Baru. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Apa kabar ini Pak Kadis? Baik Pak Bung Alil. Iya, alhamdulillah. Iya, mungkin sibuk-sibuk ini walaupun bulan puasa. Ya, tetap kita melaksanakan. Iya. Iya. Dan pagi ini kita ketemu di acara atau program kita Bincang-Bincang Santai. Ini kita akan bincang-bincang terkait dengan 112 dan singgah di Baru. Ya, hadir juga pagi ini narasumber kita yaitu Bapak Juma Eskom MM. Ya, ini peranata komputer ahli muda, ya, Dinas Kominfo Kabupaten Baru. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya mungkin dekat-dekat dengan. Oh iya. Iya. Ya, supaya. Iya. Ya, gimana Kareba ini? Alhamdulillah Bang Alil. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya. Ya, ada juga ini narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Nur Hatib Eskom MM. Ini Kabid Aptika Diskominfo SP Kabupaten Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar tak ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, kita ketemu lagi di program acara Bincang-Bincang Santai. Iya, baik untuk semuanya saudagar IGA dimanapun Anda berada, bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama IGA Radio dan Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru dan pemerintah daerah Kabupaten Baru. Ya, baik untuk Anda semua, kita langsung saja ini ke Pak Kadis ini. Ya, apa ya ini latar belakang hadirnya layanan 112 di Kabupaten Baru? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu? Baik, Bung Alil. Iya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan program ataupun layanan 112 ini, khususnya di Kabupaten Baru tentu menjadi hal ataupun bukti dari keseriusan atau komitmen dari pemerintah Kabupaten Baru melalui Diskominfo untuk memberikan layanan kepada masyarakat di Kabupaten Baru, khususnya terkait dengan masalah kedaruratan dan kebencanaan di Kabupaten Baru. Program ataupun layanan 112 ini adalah merupakan bagian dari program strategis nasional dan selaras dengan nawacita dari Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, di mana di situ dikatakan bahwa pemerintah ataupun pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat dalam kondisi ataupun dalam kondisi kedaruratan, kebencanaan, sebagai bukti bahwa pemerintah ini senantiasa memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakatnya. Sehingga dengan kondisi ini
dengan pertimbangan ini maka pemerintah Kabupaten Baru sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang kemudian menindaklanjuti ataupun merespon dengan cepat untuk implementasi daripada program 112 ini di Kabupaten Baru. Karena terus terang ada beberapa daerah juga yang sebenarnya lebih awal mendapatkan akses untuk layanan 112 ini, tetapi belum, kalau saya katakan belum berani untuk melakukan launching. Kenapa? Karena ketika melakukan launching maka otomatis layanan 112 ini sudah harus aktif dan dilaksanakan, sehingga ada beberapa daerah yang sudah lebih awal sebenarnya start tetapi belum berani launching. Kita alhamdulillah Kabupaten Baru dalam waktu singkat mulai dari proses buka akses sampai dengan launching itu tidak terlalu lama, sehingga kita pada tanggal 27 Januari kemarin itu sudah launching yang dilakukan langsung oleh Ibu Bupati Baru yang sangat sangat antusias, sangat merespon baik dan sangat bangga dengan adanya layanan 112 ini. Saya pikir itu Bang. Iya. Ini Pak Kadis, seberapa penting ini sebenarnya layanan kegawat daruratan seperti 112 ini untuk masyarakat? Kalau berbicara penting, saya pikir ini sangat penting ya. Oh, kenapa? Ya karena terus terang bahwa di daerah kita Kabupaten Baru selama ini kan termasuk katakanlah misalnya khususnya seperti kayak dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kondisi musim hujan, kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Ini bukan hanya pada tahun ini, tapi pada tahun-tahun sebelumnya itu kan sudah kita sering mengalami bencana ataupun musibah banjir, yang dimana pada kondisi seperti itu masyarakat membutuhkan penanganan bantuan secara cepat. Dan yang jadi masalah ataupun kendala selama ini karena banyak hal yang menyebabkan masyarakat kita khususnya di daerah di pelosok-pelosok itu yang karena ketidaktahuan atau mungkin juga termasuk karena susahnya mendapatkan akses untuk melakukan panggilan ataupun telepon ke OPD terkait menangani masalah kegawat daruratan kebencanaan itu. Kemudian ditambah lagi misalnya mungkin katakanlah HP-nya kah, ataupun kemudian juga karena namanya banyak orang tua kita mungkin agak sulit juga menggunakan gadget telepon HP. Kemudian ditambah lagi mungkin mereka berpikir bahwa kalau saya menelpon ini wah saya pakai pulsa lagi. Nah ini sementara ini saya punya sudah habis misalnya habis. Nah, dengan adanya 112 ini ini sangat membantu masyarakat kita, sangat penting karena dengan adanya nomor tunggal 112 ini maka masyarakat hanya perlu satu nomor yang diingat, tidak perlu lagi mengingat nomor-nomor yang lain. Jadi cuma 112 itu saja. Jadi karena kita tahu bersama ada beberapa nomor call center yang lain seperti 110 itu kepolisian, kemudian 113 kebakaran, 119 kemudian untuk kesehatan ambulans. Nah, itu dengan namanya misalnya masyarakat kita apalagi orang-orang tua kita mungkin agak susah menghafal kalau terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya menghafal juga nomor HP dari petugas. Apakah itu di Damkar atau di BPD itu saya pikir akan sangat menyulitkan mereka. Dengan hadirnya layanan 112 saya kira akan sangat membantu masyarakat kita baik itu dalam mengingat itu, kemudian juga mungkin dari sisi bahwa 112 ini adalah layanan darurat terpadu yang gratis, sehingga jadi tidak ada beban atau tarif yang tidak ada. Jadi gratis, bersifat gratis, free. Berarti kalau kita bel ini biar 0 pulsa. Sudah bisa. Nah, sepanjang ada di di HP itu dan bisa ditekan itu 112 langsung tersambung. Ya saya juga itu kalau seumpama ada kan biasa HP istilahnya itu kalau terkunci itu bisa dalam kondisi seperti itu pun bisa. Oh bisa. Wah luar biasa. Jadi ini saja ingat saja nomor 112 insya Allah. Cuma ini perlu tapi mungkin nanti dibicarakan di segmen berikutnya kalau ada yang dipertanyakan. Cuma itu saya bahwa ingat saja satu nomor itu 112 ketika ada kondisi
kedaruratan, kebencanaan, baik itu terkait masalah kebakaran, kecelakaan, kemudian kondisi medis kritis, dan beberapa kondisi-kondisi darurat lainnya, silakan. Jadi ini tersambung juga dengan kepolisian. Betul. Terintegrasi. Jadi kan itu tadi yang disampaikan bahwa ada yang 110. Ya. Jadi katakanlah misalnya ada masyarakat yang misalnya kebetulan ya karena mungkin sudah lebih dulu ini yang 110, 113, 119 yang dia ingat itu misalnya, maka ketika mau mencet itu, menindis itu, maka akan terintegrasi masuk ke 112. Ke 112 langsung. Gitu. Jadi satu pintu saja ini. Malah begini Bang Alil, kalau misalnya kan kita biasa mendengar juga itu kalau di luar negeri itu kan mereka panggilan daruratnya kan 911. 911. Itu kalau misalnya orang bule datang ke negara kita Indonesia, karena kan diingat atau yang ada di anunya mungkin diingatannya dia itu bahwa hanya 911. Ketika mereka memencet 911 itu maka langsung terhubung ke 112 juga. 112. Wah. Sebaliknya juga kita. Kalau misalnya ke luar negeri. Mungkin karena kita cuma ingat kita punya nomor 112, kita pencet 112 itu terhubung ke 911. Seperti itu. Iya, ini terkait dengan komitmen dari pemerintah daerah sendiri dalam memastikan layanan ini berjalan optimal. Seperti apa itu Pak Kadis? Komitmen pemerintah ini dalam hal ini pemerintah Kabupaten Baru, khususnya Ibu Bupati Baru bersama dengan Pak Wakil Bupati Baru yang itu disampaikan langsung pada saat launching. Malah beliau sangat menekankan bahwa saya tidak mau layanan call center 112 ini hanya sekedar seremonial belaka. Saya tidak mau ini hanya di awal tetapi akhirnya tidak berlanjut dan tidak dilaksanakan. Saya ini serius dengan ini, saya mau melihat bahwa layanan 112 ini berjalan dengan baik dan membantu masyarakat kita di dalam menghadapi permasalahan kedaruratan di dalam wilayah Kabupaten Baru. Jadi beliau sangat komit dengan ini dan beliau juga insya Allah kedepannya akan terus melakukan pembenahan. Malah di rapat evaluasi kemarin setelah 1 hari setelah launching itu beliau mengundang kita semua OPD terkait bersama dengan Pak Sekda juga untuk melakukan inventarisasi, kemudian melakukan juga apa-apa yang menjadi kendala dalam hal pengoperasian ataupun pelaksanaan layanan 112 ini termasuk infrastruktur, karena ini kan tentu didukung dengan infrastruktur tentunya apabila kita menginginkan layanan yang lebih optimal, termasuk misalnya hal yang sederhana bahwa untuk sampai informasi yang diterima awal oleh call taker ke responder ini itu tentu membutuhkan paling tidak ada namanya komputer atau laptop ataupun komputer PC di masing-masing OPD. Sehingga untuk kondisi saat ini karena kita menginginkan bahwa ini berjalan tanpa harus menunggu bahwa nanti setelah ada pengadaan khusus untuk komputer untuk layanan 112 ini tetap kita laksanakan, namun kedepannya oleh beliau diminta untuk menginventarisir kebutuhan terhadap layanan 112 di masing-masing OPD seperti itu. Oke. Nah, baik Saudagar IGA dimanapun Anda berada, ya kita lanjut ke pertemuan kita di pagi ini dan saya ke Pak Kabid ini, Pak Kabid Aptika, Ini Pak Kabid terkait dengan layanan 112 ini. Apa yang disiapkan ini oleh bidang Aptika agar layanan 112 ini berjalan dengan baik? Mungkin bisa disampaikan. Baik Bung Jalil. Kami di bidang Aptika itu untuk terkait pelayanan 112 ini untuk infrastrukturnya itu server kami harus siapkan dan jaringan itu harus tetap stabil agar penelpon yang mau mengadukan sesuatu itu bisa lancar untuk diterima. Dan ruang juga kami harus siapkan
yang kami sebut namanya itu Command Center yang ada di bidang Aptika dan beberapa perangkat lainnya yang untuk menunjang pelayanan call 112 ini. Begitu Bung Jalil. Iya. Oke. Dan ini kalau seumpama ya harus perangkat yang ada di Aptika ini harus siap semua. Iya. Ini berapa call taker ini yang dan responder yang bertugas untuk melayani masyarakat di 112 ini mungkin bisa disampaikan juga. Call taker ini, yang call taker itu yang bertugas sebagai penerima aduan masyarakat. Itu berjumlah 16 orang. Itu kami bagi dalam beberapa tim dan yang setiap harinya itu hanya yang bertugas itu ada 4 tim dibagi 4 shift. Begitu. Jadi dalam satu shift itu dia bertugas 6 jam begitu. Penjalil, Oh, jadi ada beberapa yang bertugas di situ Jadi dia bertugas itu satu timnya itu 2 orang berpasangan setiap shiftnya. Begitu. Ini call taker ini apa ini tugasnya memang? Tugasnya call taker itu banyak menerima aduan dari masyarakat. Ini yang menyampaikan nanti ke OPD. Dia menerima aduan masyarakat. Bentuk kejadiannya apa? Setelah call taker membuat tiketnya, tiket tersebut dikirim ke responder. Responder itu yang ada di OPD terkait. Begitu Bung Jalil. Oke. Iya, baik untuk Anda semua. Ya, saya ke Pak Jema ini untuk terkait dengan singgah di Baru ini. Saya lihat ada singgah di Baru ini. Ya, apa itu layanan singgah di Baru ini, Pak Jema? Bisa dijelaskan secara sederhana mungkin yang kepada masyarakat supaya masyarakat ini paham apa ini singgah di Baru, karena biasa itu saya lihat di mobil-mobil sekarang itu ada singgah di Baru. Iya, apa maksudnya ini? Iya. Jadi ini adalah platform digital. Oh, ada platformnya juga. Iya, maksudnya ini yang bisa diakses oleh masyarakat melalui web, berbasis web. Ini menjadi etalase Kabupaten Baru di digitalisasi. Jadi nanti kedepannya kita di aplikasi Singgah di Baru ini menjadi aplikasi super apps atau aplikasi yang sifatnya itu mengumpulkan seluruh aplikasi yang ada di Kabupaten Baru menjadi satu platform ini. Jadi semua nanti aplikasi yang ada di Kabupaten Baru akan masuk ke sini. Kedepannya seperti itu ya rencana Kominfo. Jadi Singgah di Baru sebenarnya ini adalah untuk sementara yang kita paling tonjolkan itu adalah destinasi wisata kita yang ada di Baru, karena kita kan mau orang yang belum datang ke Baru sini bisa mengakses aplikasi ini atau website ini, kemudian melihat dulu lah apa yang ada di Kabupaten Baru. Misalnya di sana ada apa saja di Kabupaten Baru, misalnya destinasi wisata misalnya. Jadi masyarakat Baru itu kalau atau bukan orang Baru pun bisa mengakses ini. Kalau dia datang ke Baru, maka dia bisa ditunjukkan arah dan lokasi langsung ke lokasi tersebut, dan mereka tidak akan tersesat lagi karena kita sudah punya mapnya. Jarak dari titik mereka mengakses aplikasi itu sudah ditunjukkan berapa jauh dari tempat dia berdiri saat itu, kemudian lokasi berapa jarak yang dia akan tempuh, dan berapa waktu yang dibutuhkan dia naik apa misalnya, begitu. Dan Singgah di Baru juga ini kita ada di dalamnya itu kayak kuliner, menyiapkan fasilitas umum dan lain-lain. Misalnya ada yang mencari fasilitas seperti SPBU misalnya, atau tempat
atau WC sekalian, itu bisa dilihat di dalam aplikasi ini. Dan itu sudah ada di dalam aplikasi itu jarak-jarak itu tadi, bahwa misalnya ini ada 100 meter ke depan, itu apa-apa saja yang ada di dalam sana, di yang kita lewati nanti aplikasi ini. Begitu Bang. Ya, jadi contoh kalau ada mungkin rumah makan, betul. Ditahu bilang 500 meter ini atau 1 kilo ke depan ada rumah makan yang akan dilalui. Betul seperti itu. Kemudian fasilitas umum, ya mungkin juga begitu ya. Iya betul. Ya, jadi masjid atau apa ya. Jadi di dalam aplikasi itu misalnya ini masjid ini. Kan dalam masjid itu ada WC-nya juga. Tentu kan nanti akan ada dicantumkan juga itu di dalam aplikasi itu. Betul. Kan ini yang akses nanti ini Mas Bang Alil ini adalah masyarakat sendiri. Dan kita sekarang punya mengumpulkan data dari semua desa. Gunanya untuk apa? Untuk bagaimana ini aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat baru sendiri, dan itu menjadi identitas. Jadi nanti ini aplikasi ini menjadi one identity atau satu identitas. Itu menggunakan NIK. Jadi masyarakat baru itu bisa mengakses aplikasi ini untuk mereka jualan misalnya nanti, atau mereka bagaimana, misalnya ada warungnya ya. Contoh ada warung. Dia mau memasukkan ke dalam aplikasi, kan tidak boleh orang luar yang memasukkan, harus di dalam sendiri. Di dalam maksudnya itu orang baru sendiri, tidak boleh orang dari luar. Kalau orang luar itu cuma dia sebagai pengunjung, tetapi kalau dia orang baru maka dia bisa mempunyai fasilitas itu tadi, bisa menginput, bisa fasilitas-fasilitas yang ada. Karena kenapa? Kita mau ini aplikasi ini menjadi aplikasi yang sangat dibutuhkan nanti ke masyarakat ke depannya. Kenapa? Apapun dicari nanti ke depannya itu akan ada di sana. Yang penting masyarakatnya ini mau menggunakan ini nanti ini aplikasi ini. Karena kita sudah siapkan wadahnya gitu. Kalau tadi saya menarik sekali nih, kalau bisa mengupload sendiri atau mengisi sendiri, masyarakat sendiri yang bisa mengisi. Ini cara mengaksesnya ini bagaimana? Oh iya ya. Jadi sebenarnya mudah sebenarnya diaksesnya. Oh mudah. Ya, jadi tinggal seperti masuk di browser misalnya, di Google Chrome misalnya itu langsung ketik saja www.singgadibaru.barukap.go.id. Karena Barukap itu adalah domain utama kita, jadi kita menggunakan Barukap. Nah, setelah itu nanti mereka diarahkan ke aplikasinya. Kemudian mereka daftar di situ. Kemudian setelah daftar kan ada di verifikasi, diverifikasi menggunakan NIK. Kenapa menggunakan NIK tadi? Karena kami mau betul-betul validasinya itu adalah menggunakan NIK di semua warga yang ada di Baru gitu. Kalau layanannya ini bagaimana? Apakah gratis atau berbayar? Gratis lah. Bupati Baru itu ingin kita membuat aplikasi ini tidak ada istilah membayarnya, karena ini kan layanan untuk masyarakat. Layanan Singgah di Baru itu kedepannya kita akan mengembangkan untuk layanan KTP, layanan layanan untuk izin dan sebagainya, itu akan ada dalam sana nanti. Kan ada ini nanti kan akan dikembangkan lagi lebih besar lagi sistemnya. Kalau sekarang ini kan masih fokus kepada wisata, kuliner, fasilitas umum, dan ada beberapa seperti event-event di Baru itu akan ada juga di dalam sini nanti. Bisa kan di-download itu? Kalau masa ini ke depannya ini kita kan sementara pengembangan ya. Jadi nanti itu akan ada 3 nanti aplikasinya ini. Dia berbasis web yang diakses melalui web. Kemudian ada di download menggunakan
di Play Store. Kemudian bisa juga di-download dengan nanti menggunakan iOS itu. Yang pengguna teman-teman yang pengguna iPhone atau iPad bisa mendownload iOS-nya. Kemudian kalau dia menggunakan Android, maka dia bisa download menggunakan melalui Play Store gitu, Bang Alid. Iya. Oke, untuk Anda semua kita tahan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di Radio, radionya Saudagar Iga. Kita akan kembali lagi menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai ini setelah informasi yang melewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartika Sari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru, dengan penuh rasa syukur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga bulan suci ini membawa berkah, kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak ibadah, serta menebar kebaikan kepada sesama. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gani rumah tu lapat lam makanja masam busikola. Teman ni gaku SMP. Teman yang mure. Napusi ka seding maka date gani rumah sambung barawat dingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. 37 mon mure. Kula julo sedenak kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale amure. Nah, anu retaro dene sengi mamotoro. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek na ulai malali suat dingi monro asrama. Nai napa kesina ko monro asrama i buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasito ngetu di. Yang migaro kelebihan namure. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temenya nana ewat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai. Pada-padana kapalat takbut, kapalat tongkak, kapalat pelni dan nia kapalat kargo. Bahkan masuk lagi maperate untuk memen nagaji. Nomor 2, engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi aron anak edek nana mabela lau kue lo sapa boboa gurung. Nomor 3, ya nah tambahi ya kesingan na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak simulator. Ya simulator alat canggih ipaki maperate kumi ilalan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan nakapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia mure. Nah kok dia usah leparing kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito mure. Ay kuniro matu upat tama lapad lang. Ubawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok
Modern Kurir Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurir Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Saudara Riga, kita kembali lagi di program acara Bincang-Bincang Santai. Ya, dan masih bersama kita di sini di acara Bincang-Bincang Santai bersama saya Alil Igia ya. Dan baik, kita lanjutkan untuk obrolan kita di pagi ini. Mungkin kita ke teknis dan manfaat ini. Saya ke Pak Kadis dulu ini. Ya, terkait dengan 112. Ya, ini Pak Kadis, apa keunggulan? Ya, ataukah ini keunggulan layanan 112 baru ini? Ya, dibanding dengan daerah lain. Ya, mungkin bisa dijelaskan itu, Pak Kadis. Baik, Bung Alil. Jadi terkait dengan keunggulan daripada layanan call center 112 ini, tentu jika dibandingkan dengan daerah lain, ya khususnya daerah yang belum menerapkan, yang mengimplementasikan layanan call center 112 ini, sudah pasti bahwa tentu di dalam melakukan penanganan ataupun menindaklanjuti laporan kejadian kegawat daruratan kebencanaan di daerah itu tentu mengalami kendala ataupun keterlambatan di dalam penanganan ataupun di dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Dengan adanya layanan call center 112 ini di Kabupaten Baru, seperti telah saya sampaikan tadi, tentu ini sangat penting dan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat kita. Sehingga pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin mengajak dan menghimbau masyarakat Kabupaten Baru untuk betul-betul memanfaatkan layanan call center 112 ini dengan baik, dengan bijak, sehingga apa yang menjadi kendala atau menjadi permasalahan masyarakat khususnya terkait masalah kegawat daruratan kebencanaan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Baru, khususnya melalui layanan call center 112 ini Kabupaten Baru. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga ini berapa lama ini respon time-nya ini rata-rata kalau kita mengadu ke layanan 112 ini. Ya, seumpama hari ini saya menelpon, melaporkan bahwa ada bencana atau Ya, itu berapa lama? Baik, jadi begini, Bung Alil. Jadi terkait berbicara tentang waktu yang dibutuhkan di dalam atas pelaporan ataupun panggilan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Baru yang membutuhkan bantuan ini. Ini kan ada istilahnya, ada mekanismenya, ada
tahapan-tahapannya. Sehingga dimulai dari laporan dari masyarakat itu yang masuk yang mengalami bencana ataupun kondisi yang membutuhkan bantuan secara cepat karena kondisi darurat, itu langsung masuk di yang namanya call center 112. Jadi ada petugas call center kita yang itu bertugas, mereka itu 1 kali 24 jam. Jadi sesuai mungkin setelah sampaikan tadi Pak Kabid tadi, itu sudah dibagi, ada shift tugas jaga mereka itu dalam setiap harinya 1 kali 24 jam. Itu diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan bahwa dalam kondisi seperti apapun dan di jam-jam apapun itu mereka standby untuk menindaklanjuti setiap panggilan ataupun laporan dari masyarakat. Masuk di call taker, itu selanjutnya call taker akan melakukan skimming atau melakukan pembacaan secara cepat atas laporan yang masuk, kemudian melakukan penginputan masuk ke sistem, dan dari sistem kemudian dilanjutkan disampaikan melalui aplikasi mobile yang ada di setiap responder yang ada. Itu nanti terbagi lagi ke masing-masing OPD sesuai dengan jenis aduannya. Aduan itu masuk ke OPD, kemudian nanti OPD ini melalui responder yang ada di situ itu akan menindaklanjuti lagi ke pihak teknis yang ada di lapangan, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh para petugas di lapangan sesuai SOP dari OPD yang bersangkutan. Sehingga waktu untuk penanganannya itu tentu ada standar operasionalnya secara nasional itu diharapkan itu tidak lebih dari 5 menit. Sehingga nanti mungkin untuk penanganannya di lokasi kejadian itulah mungkin yang akan membutuhkan waktu lagi. Kalau misalnya katakanlah misalnya kondisi tidak mendukung untuk kita jangkau dalam waktu singkat, itulah mungkin akan membutuhkan waktu lama. Tapi sepanjang misalnya lokasinya di tempat yang istilahnya mudah diakses dengan kendaraan, tentu ini akan lebih cepat lagi di dalam penanganannya. Yang jelas bahwa dari proses dari sejak masuknya panggilan sampai dengan kemudian ke tim yang ada di OPD di lapangan, di OPD masing-masing yang terkait itu tidak lebih dari 5 menit. Apakah ada contoh kasus nyata yang ada di lapangan ini yang layanan 112 membantu masyarakat? Ya, contohnya seperti jadi sejak apalagi ini diberlakukannya atau diterapkannya ini layanan 112 Kabupaten Baru, sudah banyak apalagi ini penanganan yang dilakukan, sudah banyak juga yang dilakukan oleh teman-teman toll taker responder. Baik itu yang terkait dengan masalah kebakaran, kemudian juga layanan kesehatan ambulans, kemudian juga apalagi ini terjadinya pemadaman listrik, kemudian pohon tumbang, dan terakhir ini ada beberapa yang penanganan ini binatang hewan buas. Ada biawak, kemudian ada juga ular. Ada juga yang menarik yang penanganan ini cincin ya. Cincin apa tuh? Cincin kawin. Tidak tahu cincin apa, yang jelas masyarakat itu sudah membengkak, ada punya jari gara-gara itu cincinnya. Jadi alhamdulillah tangani selesai. Di apa itu, Pak? Ada alatnya khusus dari tim damkar ini. Tim damkar punya alat itu seperti itu. Iya. Banyak layanan. Alhamdulillah. Iya. Oke, saya ke Pak siapa lagi nih, Pak Kabid lagi nih, ya, yang untuk layanan 112 ini. Ya, sistem kerja layanan 112 ini seperti apa saat masyarakat melakukan panggilan ini? Mungkin bisa dijelaskan ini. Baik, Bang Jalil. Jadi masyarakat menelpon ke 112, call taker menerima aduan masyarakat dan mencatat aduan masyarakat tersebut, dan aplikasi mengirim secara otomatis ke masing-masing responder di OPD terkait. Begitu Bang Jalil. Selanjutnya responder yang langsung ke lokasi kejadian misalnya.
begitu Bang Jali. Oh, jadi terintegrasi ini ke OPD seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, bahkan kepolisian. Ya, bahkan ke kepolisian. Iya. Kemudian ini Pak Kabid, kan biasa kalau bagaimana keamanan data masyarakat dalam aplikasi. Saya ke ke Singgah di Baru ini Pak Ajem lagi nih. Iya. Jadi seperti apa ini keamanan data masyarakat dalam aplikasi Singgah di Baru ini? Iya. Terkait masalah keamanan data yang ada di Singgah di Baru, kita kan akan membuat satu sertifikasi atau sama seperti di bank-bank itu, ketika kita memasukkan misalnya data diri itu akan ada validasi nanti apakah Anda setuju atau tidak. Itu kan menjadi kontrak antara pembuat sistem atau Kominfo sendiri dengan masyarakat. Kenapa kita mesti menjaga kerahasiaan dari data pribadi masyarakat? Karena ini urgent dari segi, karena ini data adalah data penting seperti KTP dan segala macam, itu perlu dijaga dengan baik. Tetapi perlu diingat bahwa data yang kami punya itu sebenarnya belum sampai ke titik mana sangat spesifik sekali itu terkait masalah keamanannya, karena kita belum mengambil data dari kependudukan. Nanti kita punya kita kan baru menyurat ke Dinas Kependudukan terkait masalah data-data warga baru seluruhnya yang terupdate. Nah, itu nanti keamanan datanya seperti itu tadi saya jelaskan, bahwa kita akan membuatkan seperti perjanjian antara penyedia aplikasi dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Baru ini. Tapi aman ji Pak Di? Insya Allah aman. Seumpama kita melapor ini kemudian daftar, ya kan di Kuatit Longki itu kalau ini mengisi data kemudian ini terkait masalah kalau di 112 tadi dan Singgah di Baru itu agak berbeda sebenarnya. Ada dua plafon ini yang berbeda. Ini ada 112 dan ada Singgah di Baru. Di 112 tadi itu kan dia sudah punya aplikasi tersendiri dan itu masyarakat tidak menginput data seperti data penduduk dan segala macam, tidak ada. Tetapi Singgah di Baru ini dia punya itu, dia harus menginput nanti data diri masing-masing. Kenapa mesti ada itu? Karena kita memvalidasi di mana memang masyarakat ini dia tinggal di mana. Begitu. Nah, saya mau sampaikan juga lebih lanjut dari keamanan data itu. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan apa yang kami buat. Kami sudah membuat suatu keamanan sesuai dengan standar yang ada dari BSSN. Dari keamanan cyber, untuk bagaimana kita membuat satu sertifikasi atau perjanjian kontrak sama seperti di bank-bank itu. Seperti itu Bang Alil. Iya, baik. Saya ke Pak Kadis lagi nih, terkait dengan 112 ini. Ya, dalam kondisi seperti apa itu masyarakat sebaiknya menghubungi 112 ini? Iya. Baik. Jadi namanya saja ini panggilan darurat, nomor panggilan darurat atau NTPD nomor tunggal panggilan darurat, kemudian lebih dikenal dengan call center 112. Ya tentu terkait dengan informasi ataupun hal-hal yang dilaporkan ataupun disampaikan melalui layanan 112 ini adalah hal yang bersifat kegawat daruratan dan kebencanaan. Baik itu yang terkait dengan masalah kesehatan, contohnya misalnya kondisi kesehatan yang kritis, kemudian masalah Kamtibmas, ketertiban, kemudian masalah bencana, kemudian terkait dengan masalah kondisi-kondisi darurat lainnya. Itu yang bersifat darurat itu dilaporkan ataupun disampaikan melalui layanan 112 ini. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak masuk kategori darurat, ini
bisa disampaikan ataupun dilaporkan ke yang namanya kita punya aplikasi layanan itu, yang lainnya yaitu di SP4N Lapor. Oh, di situ. SP4N, Jadi ya di situ juga itu ada pelayanan seperti itu yang memang ini melalui Kementerian Kementerian Pendayaan Aparatur Negara ini itu ini kan bersifat nasional juga aplikasinya. Jadi ini terhubung langsung ke kementerian. Kemudian oleh masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten itu menindaklanjuti di daerah masing-masing melalui program ataupun layanan aplikasi SP4N Lapor ini. Sehingga ada misalnya katakanlah pengaduan yang non darurat, katakanlah contoh karena ini banyak juga di Kabupaten Baru masalah lampu, itu cukup dilaporkan di SP4N Lapor ini, tapi dilengkapi dengan foto. Terkait dengan di mana lokasi katakanlah yang lampu penerangan jalan yang terputus itu, kemudian silakan dilaporkan, disampaikan ke SP4N Lapor. Jadi ada websitenya, ada Twitternya, ada juga di WA-nya, terus silakan disampaikan. Itu insya Allah jika tidak membutuhkan penanganan ataupun survei lapangan itu secepatnya dilanjuti. Beberapa contoh kemarin yang masuk juga sempat masuk di 112 termasuk ini masalah pemadaman listrik ini yang diakibatkan oleh mungkin ada balon yang putus lampu jalan, itu sudah kita tidak lanjuti ke Dinas Perhubungan yang selaku yang menangani langsung terkait dengan itu. Untuk kondisi saat ini mereka menyampaikan bahwa belum tersedia apalagi materialnya. Sehingga insya Allah secepatnya setelah mereka melakukan mungkin karena ini di awal tahun anggaran akan segera ditindaklanjuti, dan itu pasti lapor yang masuk sudah diinventarisir semua, sehingga pada saat nanti sudah tersedia akan langsung ditangani dan lanjuti seperti itu. Ini kan terkait dengan darurat ini yang 112. Masyarakat kan tidak tahu ini. Bila mana yang darurat, ini mana yang penting melapor ya. Jadi mungkin perlu begini jadi darurat itu ketika yang artinya untuk ini sebagai ciri ataupun tanda gitu dikatakan darurat ketika ada kejadian yang apabila tidak ditangani ini akan berdampak kepada terjadinya korban jiwa, terkait masalah nyawa, kemudian yang menyebabkan mungkin sesuatu itu khususnya terkait dengan kepentingan layanan publik itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa berjalan, sehingga itu yang masuk kategori darurat. Sehingga ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat juga bahwa artinya bisa memilah ataupun mengetahui seperti apa kondisi ataupun keadaan yang masuk kategori darurat itu. Seperti tadi juga itu misalnya ada salah satu yang misalnya masuk pipa bocor, itu kan darurat juga. Kalau misalnya tidak ditangani, nanti habis akhirnya ini PDAM misalnya atau rugi. Kemudian juga misalnya katakanlah kalau kebakaran kan sudah pasti nih. Misalnya juga apalagi nih yang tadi itu misalnya ada binatang buas, ini kan membahayakan kalau tidak ditangani. Sementara masyarakat kan tidak punya alat ataupun tidak punya kemampuan untuk menangani yang namanya kalau hewan buas atau hewan yang bisa membahayakan nyawa manusia. Kemudian juga misalnya menemukan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa misalnya, itu bisa masuk darurat itu. Bisa dilaporkan seperti itu. Itu langsung ditangani. Langsung kan ini terintegrasi, jadi langsung masuk ke dinas OPD terkait, yaitu dinas sosial. Dia akan turun. Seperti itu. Seperti ini nih Pak Kadis, kalau seumpama dia melapor ini, dia menyampaikan ke 112, kemudian lama-lama, kenapa tidak ada responnya ini? Ada tidak informasi balik ke pelapor ini atau yang ke seumpama saya yang melapor, ada tidak yang bisa disampaikan ke
kami yang melapor bahwa sementara dilaksanakan ataukah tidak ada material seumpama disampaikan supaya masyarakat yang melapor ini tidak denana nokok-nokok. Iya. Akhirnya pernah tahu melapor nasena detoman ya. Mungkin itu ya, bisa tidak? Ya, artinya kalau seperti saya bilang tadi, jadi mungkin karena mungkin ini ya tadi itu ya kembali lagi bahwa ada yang darurat dan non darurat. Ya mungkin karena misalnya katakan yang dilaporkan itu non darurat sehingga tidak direspon secara langsung melalui layanan 112, tetapi nanti akan dialihkan ke OPD terkait itu mungkin melalui nanti penyampaian secara langsung dari pejabat ataupun yang menangani bidang yang menangani terkait dengan katakanlah PJU itu untuk disampaikan kepada si pelapor. Sehingga tentu artinya kekhawatiran tadi disampaikan bahwa kalau misalnya ada yang disampaikan kemudian tidak dilanjuti, ya insya Allah akan ada penyampaian bahwa tidak ditangani secara langsung karena tidak masuk kategori darurat dan akan tidak lanjuti secepatnya terkait dengan permasalahan yang dilaporkan karena tadi misalnya lampu jalan karena putus misalnya, bukan karena misalnya korslet atau mungkin bukan karena istilahnya ini dia punya kabelnya tiangnya rubuh ataukah yang kabelnya yang putus tadi itu itu nanti ditangani tidak lanjuti melalui mungkin melalui SP4 yang lapor dan dihubungi dan disampaikan langsung oleh bidang yang menangani. Ya, kemudian ini ada kan biasa juga itu yang pelapor ini yang palsu ini, yang pelapor palsu ini. Ya, bagaimana tuh sing itu kalau ada yang ini menarik. Ada tidak sanksi yang dikasih ini kalau ada yang melapor terjadi begini. Ini menarik gitu Bang Alil. Jadi ini terjadi di baru juga. Jadi pada saat hari pertama dan hari kedua kalau tidak salah ya. Setelah launching itu, setelah dilaksanakan diterapkan ini call center 112, itu tercatat itu dari laporan yang masuk disampaikan oleh Koteker, itu ada 28 fake call itu call prank itu yang masuk, yang panggilan palsu. Jadi kan ada namanya, ada SOP-nya juga. Jadi kalau SOP-nya ini kalau misalnya menggunakan aplikasi sistem ini call center ini itu sampai 5 kali panggilan prank call ini masuk, itu langsung diblokir oleh sistem. Tapi bisa juga dilakukan secara manual oleh si call taker. Paling tidak mungkin sampai 3 kali lah baru kita blokir panggilan itu. Kenapa kita tidak langsung memblokir ketika dianggap bahwa ini prank call? Dikhawatirkan jangan sampai mungkin siapa tahu yang melakukan di penelponan itu siapa tahu orang tua atau misalnya sehingga gugup atau sehingga tidak jelas apa yang disampaikan, sehingga masih diberi waktu ruang untuk sampai paling tidak 3 kali baru kemudian kita blokir. Bagi mereka yang memang punya niat untuk bermain-main ataupun istilahnya candaan lucu-lucuan, ini ada sanksi. Sanksinya apa itu? Sanksinya ini jelas ini di Undang-Undang ITE sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 19 2016 itu di apalagi informasi dan transaksional elektronik itu disanksi dengan karena dianggap bahwa ini mengganggu layanan darurat dan kemudian juga mengganggu ataupun memperlambat penanganan bencana kedaruratan yang sebenarnya. Karena kan tidak menutup kemungkinan pada saat waktu bersamaan itu ada mungkin panggilan yang akan masuk yang sebenarnya ini bencana yang sebenarnya. Sehingga ini mengganggu karena dengan adanya prank call ini. Sehingga itu seperti itu, sehingga diberikan sanksi pidana itu maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Itu jelas aturannya. Dendanya itu 1 sedikit. Baik saudara Rika dimanapun Anda berada, kali ini kita akan buka layanan membuka sesi tanya jawab ini untuk Saudagar Iga yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi ini menjelang siang. Ya, silakan Anda bisa chat atau telepon di ataukah chat atau telepon
di 0822 99888164. Iya. Ya, asal jangan di 112 ya menelpon. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan ini saya lihat ini sudah ada di TikTok ini. Ya. Ini dari Quinara. Aplikasi Singgadi Baru ini mantap. Tapi harus sinergi dengan Dinas Pariwisata katanya. Oh ini ya. Kemudian pertanyaan kemudian, Pak, apa ada jaminan respon cepat dari layanan ini? Ya, untuk 112 ini. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ini. Ya. Baik, Bang Alil, jadi terkait dengan jaminan ini seperti saya sampaikan tadi bahwa sesuai dengan SOP yang ada itu, yaitu tadi saya katakan bahwa itu tidak lebih dari 5 menit. Nah, itu langsung ditindaklanjuti oleh tim di lapangan sesuai dengan jenis bentuk pengaduan ataupun pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat yang melaporkan. Sehingga setelah itu segera ditindaklanjuti oleh tim di lapangan sesuai dengan jenis bentuk aduan yang ada seperti itu. Ya, ini ada juga ini. Apakah aplikasi ini sudah ada di Play Store? Aplikasi apa ini? Aplikasi mungkin Singgadi Baru ya. Ya, ya kemudian ada nih cari tiram bakar, weh. Masih siang-siang ini. Untuk buka toa. Kemudian ya ini ada juga ini andalanku, saya Pak Mr. Hatip, wah. Kemudian Kinara. Kalau saya andalannya Pak Ajam, ya. Kalau saya Pak Kades, ini saya andalan ke saya. Ya. Kemudian ini ada teman-teman dari Pujananting juga ini. Nah, ini ya. Kemudian ya, apa saja yang bisa dilaporkan melalui layanan 112? Ini dari Mr. Udin. Ya. Mungkin bisa ya, kan sudah tadi disampaikan. Mungkin baru saja ini gabung. Mungkin bisa disampaikan kembali nih. Iya. Baik. Jadi disampaikan lagi kembali yang disampaikan melalui layanan 112 atau nomor tunggal panggilan darurat ini adalah hal-hal yang terkait dengan kegawat daruratan dan kebencanaan yang meliputi masalah kesehatan, kebakaran, Kamtibmas, kemudian masalah apalagi ini kegawat daruratan lainnya seperti yang saya sampaikan, contoh misalnya yang pipa bocor, tiang listrik ataupun kabel listrik atau kabel teleponnya misalnya yang putus dan lain-lain. Yang intinya bahwa semua itu mencirikan ataupun menjadikan sesuatu hal itu yang dilaporkan itu menyebabkan kedaruratan sehingga perlu ditangani secepatnya seperti itu. Ya, ada juga ini Inno. Semoga adanya 112 masyarakat baru lebih gampang diterima laporannya tanpa harus keluar rumah. Wah, ini iya. Kemudian ada juga ini WA masuk ini, apakah 112 ini bisa dihubungi tanpa pulsa? Kemudian jika jaringan seluler lemah, apakah tetap bisa mengakses 112? Nah, ini mungkin bisa dijawab ini. Iya. Silakan Pak Jumab. Ya. Terkait masalah pertanyaan yang disampaikan, ini 112 itu bebas pulsa. Bebas pulsa. Bahkan terkunci tadi bisa dipakai untuk menelpon. Dan juga itu terkait masalah low sinyal, yang penting satu, karena kita tidak mungkin kalau tidak ada sinyal sedikit pun ya. Yang penting dia bisa ada maksudnya satu bar mungkin anunya itu sudah bisa. Satu bar. Maksudnya itu ada satu lah yang bisa dipakai karena dia tidak menggunakan pulsa. Akhirnya dia bisa dipakai
di mana saja. Maksudnya tuh lemah sinyal pun tidak masalah gitu. Yang penting HP-nya tidak. Yang penting HP-nya tidak mati. Iya. Yang penting HP-nya tidak mati. 112 ini kan lebih efisien dan efektif untuk kedawat daruratan gitu. Ya, jadi tanpa pulsa ini, apakah 112 bisa dihubungi tanpa pulsa? Ya, bisa ya. Bisa. Ya. Kemudian apakah wisatawan di Baru bisa juga menggunakan layanan ini? Oh ya. Nah, kalau bagaimana itu, seperti apa itu? Kalau layanan 112 itu siapapun yang ada di lokasi maksudnya itu di daerah Kabupaten Baru, itu bisa menggunakan 112 ini. Karena maksudnya itu kan kalau kita keluar dari Baru ini akan lain lagi halnya, karena kita pasti pakai 112-nya Pangkep misalnya, Parepare misalnya begitu. Jadi masih dalam lingkup Baru, pasti akan bisa. Siapapun yang masuk di Kabupaten Baru menggunakan seluler akan bisa menggunakan 112 itu. Biar dari nomornya dari luar negeri. Biar itu tadi seperti sampaikan Pak Kadis bahwa ya mungkin dia ingat nomor-nomor dari luar negeri. Akhirnya dia menelpon, dia juga akan terintegrasi ke 112 itu. Gitu. Jadi saya tambahkan juga Bang Lil. Jadi seperti sampaikan tadi Pak Joma bahwa sepanjang itu dalam wilayah Kabupaten Baru dapat mengakses atau menggunakan layanan 112 ini. Dan sebagai penanda ataupun penciri daripada call center 112 di Kabupaten Baru ini itu diawali dengan adanya suara Ibu Bupati Baru. Oh iya, pernah dulu tuh saya coba. Oh langsung selamat datang. Jadi ada suara suara voice pembuka. Iya. Itu penanda bahwa berarti baru gini. Iya. Kalau ada suaranya perempuan. Gitu. Bupati. Iya. Kemudian kalau jika laporan darurat ini ternyata membutuhkan beberapa instansi sekaligus, bagaimana itu? Seperti apa itu? Kalau misalnya ini ada kecelakaan misalnya, kan pasti ada, atau kebakaran lah. Kita ambil contoh kebakaran. Kebakaran itu kan membutuhkan beberapa instansi yang terkait. Misalnya ada rumah sakit, ada damkar, ada pemadam kebakaran. Jadi misalnya dia menelpon ke 112, kemudian caretaker merespon, kemudian memberikan data yang tadi dikirim ke beberapa OPD itu. OPD itu kan bersiap tiga itu. Langsung 3 itu akan dikirimkan. Jadi nanti langsung ke lokasi. Jadi contoh pemadam, ada ambulans, begitu. Satpol misalnya. Pokoknya kalau 5 Dinsos juga. Tapi Dinsos itu pasca setelah itu. Jadi pemberian bantuan kepada mereka yang terdampaknya. Iya. Itu terintegrasi semua. Terintegrasi semua. Kepolisian juga diikutkan kalau memang pengamanannya. Iya. Ini ada juga pertanyaan ini. Apakah ada fitur pelacakan lokasi otomatis saat menelpon ke 112 ini? Dilacak itu? Bukan dilacak sebenarnya, tapi dia karena ini saya jelaskan dulu terkait masalah 112 ini. 112 ini kalau orang menelpon itu terekam itu. Semua yang menelpon ini akan terekam. Kenapa harus direkam? Karena siapa tahu ini caretakernya ini tidak bisa mencatat lebih cepat. Kan ini kan harus dicatat. Iya betul. Kemudian itu dan juga itu menjadi bukti bahwa ada orang yang melapor. Contoh kemarinnya ada masalah di pemadam kebakaran ini. Ini kita harus ini karena ada orang yang bilang ini tidak ada laporan masuk, padahal ada laporannya di caretaker. Berarti maksudnya itu ada yang melapor bahwa ada berita yang kita terima bahwa 112 ini tidak berfungsi. Tetapi setelah kita lihat dari catatan itu ada lalunya direspon juga. Bahkan itu ada damkar juga, ada damkar ke sana. Tetapi beritanya berbeda. Jadi kita sudah luruskan bahwa itu tidak betul, bahwa berita itu seakan-akan kita ini tidak 112 tidak berfungsi, padahal tidak. Itu berfungsi dengan baik. Karena ada catatannya. Kita tidak bisa berbohong karena catatan dengan rekaman. Catatan dengan rekaman. Ada ada kayak tiketnya, ada tiketnya. Lengkap dengan nama pelapor, titik koordinatnya. Titik koordinatnya di mana.
Itu lengkap semua ya. Iya. Jadi jangan main-main dengan 112 karena 112 itu bisa melacak tempatnya itu. Maksudnya itu ada jamnya melapor. Ada jamnya. Jadi yang tadi itu kalau ada yang prank call, ini yang sangat. Yang saya tambahkan Bang Lil. Iya. Yang prank call ini artinya mungkin bukan juga prank call ya. Bisa saja mungkin atau ada yang tidak sengaja. Iya. Nah, tidak sengaja tertekan 112 itu atau mau misalnya tes. Coba-coba. Tapi misalnya masih bisa tolerir itu yang coba-coba kalau misalnya di awal-awal penerapan 112 di suatu daerah. Nah, tapi kalau sepanjang itu misalnya tadi itu yang saya katakan bahwa 112 tadi itu yang tidak sengaja. Nah, itu jangan apalagi ini langsung ditutup. Tapi berikanlah penjelasan kepada nanti call taker yang menerima bahwa mohon maaf, saya salah pencet atau tidak sengaja terpencet. Karena kalau misalnya tidak dibiarkan seperti itu, tidak diberi penjelasan, maka terbaca di kita itu dianggap bahwa ada memang kejadian di sana. Seperti itu. Oke. Makasih banyak ini sudah hadir, kayaknya waktu tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kita bersamai Saudagar Iga. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ini. Mungkin dari Pak Jema, kemudian Pak Hatib ini mau menyampaikan, Pak Kadis mau menyampaikan ke Saudagar Iga yang saat ini mengikuti acara kita di pagi menjelang siang ini. Mungkin dari Pak Kadis dulu. Baik. Terima kasih Mbak Lil. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di akhir acara dialog interaktif kita pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Alil atas dukungan bantuannya sehingga acara ini terlaksana pada hari ini. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru terkait dengan layanan call center 112 ini, mari kita bersama-sama memanfaatkan layanan 112 ini untuk memberikan respon positif atas keberadaan daripada layanan call center 112 ini. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, jangan digunakan untuk bercandaan yang biasa kita istilahkan dengan panggilan palsu, call prank, karena ini jelas sanksinya ketika itu kita lakukan. Kemudian saya juga ingin mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru sekali lagi untuk betul-betul memanfaatkan layanan call center ini secara bijak dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat terbantu ataupun terlayani dengan keberadaan satu ini dalam penanganan kondisi-kondisi darurat kebencanaan yang terjadi di wilayah daerah di mana kita berada di dalam wilayah Kabupaten Baru. Seperti itu Pak Bang Lil. Makasih. Terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari Pak Jema. Saya terkait masalah Singgah di Baru karena ini adalah aplikasi super apps untuk Kabupaten Baru dan menjadi atensi buat Bupati Baru terkait masalah aplikasi ini, maka saya harus menyampaikan kepada masyarakat semua yang sempat mendengarkan perbincangan kami yang ada di IGA Radio. Singgah di Baru ini kami harap bahwa akan menjadi tempat untuk bagaimana berinteraksi di dunia digital di Kabupaten Baru. Saya berharap bahwa aplikasi ini dipakai untuk Kabupaten Baru untuk transaksi. Kedepannya kita akan membangun e-commerce-nya di dalam juga akan ada jual belinya menggunakan mungkin kita akan bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Kabupaten Baru. Saya harap bahwa Singgah di Baru ini menjadi rujukan buat warga Baru untuk mendapatkan informasi ke depannya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih atas apa yang menjadi perhatian buat masyarakat Baru. Semoga aplikasi ini dapat membantu ke depannya untuk layanan-layanan publik
yang ada di Kabupaten Baru. Terima kasih. Iya, oke. Mungkin ada pesan dari Pak Hatip, ya, mungkin bisa disampaikan. Ya, baik, banyak terima kasih. Ya, buat masyarakat yang sudah mengikuti acara ini, kami dari pihak Kominfo, semoga layanan 112 ini dan aplikasi Singgah di Baru bisa bermanfaat betul buat masyarakat Kabupaten Baru. Amin. Ya. Saya rasa itu Bang Jalil. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih banyak ini Pak Syam ya sudah hadir di pagi ini sampai siang ya, Pak Jema, kemudian Pak Hatip sudah hadir di IG Radio. Dan sungguh luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini. Kini masyarakat Baru tidak perlu lagi panik dalam kondisi darurat ya, karena sudah ada layanan 112 ya, serta kemudahan akses informasi melalui juga Singgah di Baru ya, kemudian sebuah inovasi ini yang sangat luar biasa. Jadi semoga inovasi ini benar-benar menjadi solusi pelayanan publik yang mudah, cepat dan terpadu dalam satu genggaman seperti tema kita. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pagi ini menjelang siang dan berbagi informasi hari ini. Saya selaku host Alil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.